Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara GPD Gampung Permai, bertemu kembali dengan saya, host kalian yang sangat tercinta, Kristianto Korompis. Apa kabar saudara-saudara semua? Sehat-sehat semuanya pasti ya, amin. Baik saudara-saudara, kembali lagi di video pujian dan persembahan firman Tuhan di setiap hari ini. Bagaimana saya tidak percaya terus memberkati dan tentunya mengobati kerinduan ya, pastinya ya. Beberapa saudara-saudara semua juga banyak yang pasti terhibur juga, dan gak cuma terhibur dari kebosanan yang pastinya, tapi juga dipenuhi berkat dari video ini, amin ya. Makanya itulah tujuan dari kita membuat video ini. Baik saudara-saudara semua, sebelum saya panjang-panjang ngomong lagi, kita mau menikmati dulu pujian persembahan kita yang pertama ya. Mari saudara-saudara silakan menikmati pujian ini, silakan menonton dengan baik-baik ya. Gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah
Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang indah ini kembali kita akan membacakan, kita akan sama-sama belajar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali juga kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Bapa Allah, Gembala kami yang baik, pada saat ini kami datang kembali di hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebesaran, cinta kasih kemurahan Tuhan yang berlaku di tengah-tengah kehidupan kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami terus supaya kami boleh hidup dan bernafas setiap saat dan waktu oleh firman dan Roh-Mu saja. Pelihara kami Tuhan, kiranya firman yang kami belajar dan kami dengar dapat menguatkan iman, percaya, kekristenan, kerohanian kami kepadamu Tuhan, supaya kami hidup dan hidup oleh firman-Mu saja. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 112 ayat pertama sampai dengan yang ke-7. Ayat pertama, haleluya.
Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbitlah terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar akan diingat selama-lamanya. Ayat yang ke-7. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, sama-sama kita mau pelajari yang menjadi pokok ayat yang harus kita renungkan, kita bahas pada saat ini adalah bagian ayat yang pertama. Haleluya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka segala perintah-Nya. Tuhan berfirman, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Puji Tuhan, ayat ini juga di dalam pribadiku sangat mendorong pribadiku, mengingatkan saya untuk benar-benar sama-sama kita mau merenungi, kita mau dapat melakukan dan dapat taat di dalam perkataan firman Tuhan. Saudara yang Tuhan mau di sini, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Penekanan yang kita maksudkan pada saat ini, yang sangat suka akan segala perintah-Nya. Tuhan mau, yang sangat kita mau suka adalah perkataan-perkataan firman Tuhan. Ucapan-ucapan firman Tuhan lewat kebenaran kitab suci. Itu yang Tuhan mau kita harus dapat melakukan di dalam kehidupan pribadi kita sehari-hari. Bahkan bukan setiap hari, tetapi di setiap saat dan waktu. Dimanapun, kemanapun kita pergi berada, Tuhan mau kita dapat melakukan segala perintah firman Tuhan. Dan bukan cukup sampai di situ, dapat melakukan, harus taat. Taat dan terus kepada perkataan firman Tuhan. Kita lakukan dan kita taat kepada perintah-perintah perkataan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini tidak ada kata tawar-menawar. Karena firman Tuhan ini, ya dan amin bagi kita umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil, bahkan sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan mau benar-benar kita dapat melakukan, kemudian kita harus dapat mentaati. Bukan sampai kepada mentaati, masih ada Tuhan mau lebih lagi kita, yaitu setia dan setia terus kepada perkataan firman Tuhan. Lakukan dan taati perintah Tuhan dan setia kepada perintah Tuhan dimanapun, kemanapun kita pergi dan berada. Mari kita lakukan, kita taat dan kita setia kepada perkataan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tentu sebagai manusia, kita dalam kedagingan, kita masih penuh kekurangan dan kelemahan.
Tapi kita imani, kita percaya, kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita akan ditolong Tuhan, kita akan dimampukan oleh Tuhan. Lewat kekuatan Roh Allah, Roh Kudus yang Allah berikan, tinggalkan bagi kita, akan memampukan kita. Kita berdoa terus kepada Tuhan. Berikan kami kemampuan Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk dapat melakukan segala perkataan firman Tuhan. Tanpa kita meminta kepada Tuhan. Tuhan selalu akan menolong kita. Asalkan kita mau benar-benar hidup dan hidup oleh perkataan firman. Bernafas dan bernafas oleh perkataan firman. Ini yang Tuhan mau di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kedagingan berat. Tapi kalau kita imani, firman Tuhan itu hidup dan berkuasa atas kita. Tuhan selalu menjadi pembela penolong kita. Banyak hal yang sudah kita alami, mujizat-mujizat Tuhan. Jadikan itu suatu kekuatan iman di dalam percaya pertumbuhan kerohanian Kristen. Kekristenan kita kepada Tuhan. Bahwa Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Hidup dan mati kita tetap berpegang kepada perintah perkataan firman Tuhan. Kita tetap melakukan dan taat setia kepada firman Tuhan. Sekalipun maut ada di tengah-tengah hadapan kita. Kita minta terus kepada Tuhan. Supaya berikan kita kemampuan. Berikan kita kekuatan dari Tuhan. Berikan kita kesetiaan dari Tuhan. Supaya kita tetap hidup di dalam firman. Sesulit sesukar apapun dunia yang sedang menghempit kita saat ini. Mari Tuhan. Firman Tuhan berkata, kita harus tetap setia. Setia sampai Tuhan datang. Setia sampai kita bertemu dengan Yesus di kerajaan sorga yang kekal. Hanya dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena sampai saat ini kemurahan Tuhan masih berlaku di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kita sebagai masyarakat dan rakyat Indonesia, sebagai pemerintah Indonesia, kita masih dipelihara oleh Tuhan. Kemurahan Tuhan masih berlaku atas kita. Kita bersyukur. Semua itu karena oleh kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan. Mari kita mau lakukan perkataan firman Tuhan. Mari kita mau taat. Mari kita mau setia kepada firman Tuhan. Hanya dengan melakukan firman Tuhan. Kerajaan sorga yang kekal menjadi bagian milik kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, kita imani saudara. Ayat yang ke-7, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita di saat-saat yang sedang kita hadapi. Sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, kabar yang menakutkan, berita-berita yang menakutkan dunia, khususnya di Indonesia, khususnya sebagai anak-anak Tuhan. Tentu kabar ini menakutkan kita, kabar virus yang mematikan. Tapi kita imani sebagai anak Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan karena kita hidup di dalam perkataan firman Tuhan. Kita bernafas oleh perkataan firman Tuhan. Kita melakukan mentaati setia kepada firman Tuhan. Maka kita tidak akan pernah takut. Ada firman, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Ada firman Tuhan yang mengingatkan kita. Ada pembelaan Tuhan yang selalu ada di dalam kita. Itu menjadi keyakinan kita. Iman percaya kita kepada Tuhan. Asal kita hidup benar, kita akan dibela, kita akan ditolong, kita akan dijaga dan dilindungi. Bahkan keselamatan menjadi bagian dari milik kita sebagai anak-anak Tuhan.
Puji Tuhan. Ini sebagai kepercayaan, keyakinan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan di setiap saat dan waktu. Dengan satu keyakinan, kita tetap hidup dan hidup oleh firman. Mentaati, melakukan, setia kepada firman Tuhan. Maka kemurahan Tuhan selalu akan menyertai kita. Terpujilah Tuhan. Kita akan lanjutkan dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Mazmur 33 ayat 22. Mazmur 33 ayat yang ke-22. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Saya ulangi, kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Puji Tuhan. Kemurahan Tuhan masih ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kasih Tuhan selalu akan menyertai kita, asalkan kita mau hidup dan hidup oleh perkataan firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, mentaati segala firman Tuhan. Ayat yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita baca di dalam kitab Mazmur 23. Kitab Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya ulangi ayat yang terakhir. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, Tuhan memberkati. Kasih setia Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita semua yang ada di dalam Tuhan. Kita semua yang melakukan mentaati firman Tuhan. Kita semua yang mau taat dan setia kepada firman Tuhan selalu akan menerima kasih karunia kemurahan Tuhan yang besar dan begitu indah di dalam hidup kita. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita, lakukan firman Tuhan, taati firman Tuhan, setia kepada firman Tuhan. Kemurahan Tuhan masih ada di tengah-tengah kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kiranya firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan yang baru di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah-tengah apa yang sedang kita alami saat ini. Virus yang menakutkan dunia, khususnya Indonesia. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita hidup benar di dalam firman Tuhan, kita tidak usah perlu takut. Kita waspada dan berjaga. Kita tetap hidup dalam kemurahan Tuhan, di atas kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan pada saat ini, menjadi kekuatan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa Gembala kami yang baik, pada jam saat ini kami kembali datang di hadirat-Mu, mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca, kami dengar, kami pelajari. Tuhan tolong supaya setiap benih firman Tuhan yang kami, Tuhan, sudah baca dan dengar pelajari, Tuhan, firman itu tertanam di lubuk tanah hati pikiran kami yang paling dalam, tumbuh berakar berbuah-buah bagi hormat kemuliaan Tuhan.
Kami imani, kami hanya dapat hidup oleh perkataan firman Tuhan. Kami hanya dapat melakukan firman Tuhan di dalam kekuatan Roh-Mu yang kudus. Pelihara Tuhan, supaya kami diberi kemampuan kekuatan oleh firman-Mu, oleh Roh Kudus-Mu. Kami diberi kemampuan kekuatan yang baru oleh Tuhan. Bahkan kesetiaan di dalam kami mengiringi, di dalam kami melakukan mentaati segala perkataan firman. Tutup bungkus kami oleh bilur-bilur kuasa tubuh dan darah Yesus. Berfirman terus atas kami Tuhan, di mana kami pergi dan berada. Firman-Mu menjadi pelita terang bagi jalan hidup kami. Terpujilah Tuhan, sempurnakan segala ibadah, persekutuan, doa, sembahyang kami, pembacaan firman kami pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, firman Tuhan telah selesai. Terima kasih untuk hamba yang telah menyiarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan bisa menjadi rema bagi kehidupan kita, bisa kita jadikan pedoman, pegangan di kehidupan kita, khususnya dalam situasi sekarang ini. Terus kita mau terus berpegang teguh pada Tuhan, kita mau terus beriman, kita mau terus diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan saya yakin dan percaya firman Tuhan seperti ini yang terus kami akan siapkan bagi saudara-saudara semua, bisa menguatkan ya, step by step ya, cicil terus setiap hari. Kalau saudara-saudara semua terus setia menonton video ini dan khususnya menikmati ya, menikmati dengan serius firman Tuhan, saya akan percaya Tuhan akan memberkati saudara-saudara semua. Tuhan akan menguatkan saudara-saudara semua melalui firman Tuhan yang telah disampaikan. Oke. Haleluya, kita sudah sampai di akhir video. Nah, saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara semua yang telah setia menonton hingga akhir. Tolong doakan konten ini supaya konten ini bisa semakin menyenangkan hati Tuhan dan juga semakin bermanfaat tentunya. Oh iya, dan jangan lupa untuk saudara-saudara kita sama-sama subscribe, kita like, komen, dan share video ini supaya video ini bisa semakin memberkati lebih banyak orang. Haleluya. Dan saya tidak kalah-kalahnya untuk mengingatkan Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama menjalankan himbauan dari pemerintah. Kita lakukan karantina PSBB yang sudah dihimbau, kita menggunakan masker kemanapun kita pergi, kita jaga kesehatan, cuci tangan, kita vitamin dan juga istirahat yang cukup. Dan juga yang terlebih penting, kita sama-sama berdoa supaya kita serahkan hari-hari ini ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang pegang kita. So, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.